Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang tablet salut gula. Di sini beranggotakan 7 orang. Yang pertama Ayu Mega Pertiwi, Hapsari Sinta, Dian Syahra Setiawati, Alvina Irawati, Syarin Alifatul Muna, Mamita Wangsari, dan Almira Skarpastiana. Kemudian, untuk latar belakangnya, tablet adalah sediaan padat kompak dibuat secara tempat cetak dalam bentuk tabung pipih atau sirkuler. Kedua permukaannya rata atau cembung, mengandung satu jenis obat atau lebih dengan atau tanpa zat tambahan. Zat tambahannya digunakan dapat berfungsi sebagai zat pengisi, zat pengembang, zat pengikat, zat pelicin, zat pembasah, atau zat lain yang cocok. Bentuk sediaan tablet salut gula dipilih karena merupakan bentuk yang paling tepat digunakan dan memiliki beberapa keunggulan, di antaranya praktis dalam penggunaan, mudah dibawa, mudah disimpan, dan lebih stabil secara fisik. Selain itu, produk salut gula juga menyenangkan secara estetik sehingga dapat diterima oleh konsumen secara luas, juga dapat meminimalisasi bau dan rasa yang tidak enak, menutupi warna yang kurang menarik dari fraksi etil asetat daun sukun, serta melindungi dari pengaruh lingkungan seperti udara, cahaya, dan kelembapan. Kemudian ada rancangan formulanya, yaitu ada fraksi etil asetat daun sukun dengan kadar air 2,45%. Kemudian ada avisol pH, amiloamidis, maltodextrin DE 10-15, TOC, dan aerosil. Kemudian untuk formulasi bahan penyautnya ada sukrosa, farmakot 904, maltodextrin DE 10-15, PEG 6000, CaCO3, TiO2, dan air sulin. Tablet ini dibuat menggunakan metode cetak langsung. Semua bahan ditimbang, kemudian fraksi etil asetat daun sukun yang telah dihaluskan ditambahkan avisol pH 102, amiloamidis, dan maltodextrin, lalu diaduk hingga homogen. Kemudian masukkan TOC dan aerosil, lalu diaduk hingga homogen. Setelah semua bahan tercampur secara merata, uji massa tablet sebelum pencetakan meliputi kompresibilitas, laju alir, dan sudut istirahatnya. Selanjutnya, massa tablet dicetak menggunakan mesin pencetak tablet dengan bobot tablet 500 mg. Penyalutan dasar merupakan tahap inti pertama dari proses salut gula yang membulatkan pinggiran tablet dan menambah bobot inti. Tahap ini dikerjakan dengan cara suspensi. Sukrosa dilarutkan dalam sebagian air dengan pemanasan. Selanjutnya, masing-masing farmakot 904, maltodextrin DE 10-15, dan PEG 6000 dilarutkan secara terpisah dengan sisa air. Lalu campurkan ketiganya sampai homogen. Kemudian untuk CaCO3, TiO2 dimasukkan ke dalam campuran tersebut. Kemudian aduk hingga homogen dan tambahkan air sulin yang tersisa. Selanjutnya, tentukan viskositasnya. Kemudian untuk metode pembuatan terdiri dari pengeringan ekstrak kental, pembakuan ekstrak, dan kadar air. Yang pertama ada pengeringan ekstrak kental. Fraksi etil asetat kental yang didapat dari Pusat Penelitian Kimia LIPI Serpong dikeringkan dengan oven pada suhu 50 derajat Celcius dan dilanjutkan ke dalam oven vakum pada suhu 40-50 derajat Celcius sampai kering dengan kadar air kurang dari 5%. Kemudian ditempatkan di dalam wadah yang tertutup rapat dan dimasukkan ke dalam desikator. Kemudian yang kedua ada pembakuan ekstrak. Ekstrak ditimbang secara seksama sebanyak 2 gram dan dimasukkan ke dalam botol timbang dangkal bertutup yang sebelumnya telah dipanaskan pada suhu 105 derajat Celcius selama 30 menit dan telah ditara. Sebelum ditimbang, ekstrak diratakan dalam botol timbang dengan menggoyangkan botol hingga merupakan lapisan setebal lebih kurang 5 mm sampai 10 mm. Kemudian dimasukkan ke dalam oven, dibuka tutupnya, dikeringkan pada suhu 105 derajat Celcius hingga botol tetap. Botol dalam keadaan tertutup dibiarkan dalam eksikator hingga suhu kamar dengan rumus persen susut pengeringan sama dengan berat awal dikurangi berat akhir dikali 100% dibagi berat awal. Kemudian untuk kadar airnya,
Penentuan kadar air dilakukan dengan metode gravimetri dengan cara 10 gram ekstrak ditimbang dalam wadah yang telah ditara, kemudian dikeringkan pada suhu 105 derajat Celcius selama 5 jam dan ditimbang. Pengeringan dilanjutkan dan dilakukan penimbangan pada jarak 1 jam sampai perbedaan antara dua penimbangan berturut-turut tidak lebih dari 0,25%. Kadar abu total kurang lebih 2 gram sampai 3 gram fraksi etil asetat ditimbang dan dimasukkan ke dalam kurs yang telah dipijarkan dan ditara. Kemudian dimasukkan ke dalam tanur dan dipijarkan hingga bobot tetap. Sampel diangkat, didinginkan dalam eksikator dan ditimbang. Jika dengan cara ini arang tidak dapat dihilangkan, tambahkan air panas lalu saring dengan kertas saring bebas abu. Residu dan kertas saring dalam kurs yang sama dipijarkan. Filtrat dimasukkan ke dalam kurs, diuapkan dan dipijarkan hingga bobot tetap lalu ditimbang. Kadar abu dihitung terhadap bahan yang telah dikeringkan di udara cemaran mikroba. Disiapkan 5 tabung yang masing-masing telah diisi dengan 9 ml pengencer pepton dilution fluid atau disebut dengan PDF dari hasil homogenisasi pada penyiapan contoh di pipet pengenceran 0,1 mili sebanyak 1 mili ke dalam tabung yang berisi pengencer PDF pertama hingga diperoleh pengenceran 0,01 dan dikocok sampai homogen. Selanjutnya, untuk tabung-tabung berikutnya dibuat pengenceran hingga 10-6. Dari setiap pengenceran dipipet 1 mili ke cawan Petri dan dibuat duplo. Tiap cawan Petri dituangkan 15-20 ml media plat kon agar atau PCA suhu 45 derajat Celcius. Segera cawan Petri digoyang dan diputar sehingga suspensi tersebut merata. Dibuat kontrol untuk menguji sterilisasi media dan pengencer. Setelah media memadat, cawan Petri diinkubasi pada suhu 35-37 derajat Celcius selama 24-48 jam. Dengan posisi terbalik, kemudian dihitung jumlah koloni yang tumbuh. Angka kapang dan hamir. Disiapkan 3 buah tabung yang masing-masing telah diisi dengan 9 ml ASA atau air suling agar 0,05%. Dari hasil homogenisasi pada penyiapan contoh, dipipet 1 mili pengenceran 10-1 ke dalam tabung ASA pertama hingga diperoleh pengenceran 10-2 dan dikocok sampai homogen. Dibuat pengenceran selanjutnya hingga 10-4 dari masing-masing pengenceran dipipet 0,5 mili. Dituangkan pada permukaan media dalam cawan Petri yang telah berisi 15-20 mili media PDA atau potato dextrose agar. Segera digoyang sambil diputar agar suspensi tersebar merata dan dibuat duplo. Untuk mengetahui sterilisasi media dan pengencer, dilakukan uji memadat. Ke dalam cawan Petri lainnya dituangkan media dan pengencer, kemudian dibiarkan memadat. Seluruh cawan Petri diinkubasi pada suhu 20 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius selama 5-7 hari. Sesudah 5 hari diinkubasi, dicatat jumlah koloni jamur yang tumbuh. Pengamatan terakhir pada inkubasi 7 hari. Koloni ragi dibedakan karena bentuknya bulat kecil-kecil putih hampir menyerupai bakteri. Lempeng agar yang diamati adalah lempeng di mana terdapat 40-60 koloni kapang atau hamir. Untuk pembuatan tablet salut gula, proses penyalutan tablet dilakukan dalam 4 tahap, yaitu penutupan atau sealing. Pada tahap penutupan, formula yang digunakan adalah Farmakot 606, etanol 95%, air suling. Untuk tujuannya, penutupan atau sealing adalah untuk memperkuat inti tablet dan mencegah masuknya air ke dalam inti. Farmakot 606 dilarutkan dalam pelarut etanol dan air, kemudian ditentukan viskositasnya. Cara penyalutannya yaitu tablet yang telah bersih dari debu dimasukkan ke dalam panci penyalut, kemudian panci dipanaskan hingga suhu kurang lebih 40 derajat Celcius. Panci digerakkan dengan kecepatan 25 rpm. Temperatur udara yang digunakan diatur tetap kurang lebih 40 derajat Celcius. Kemudian
Segera setelah panci digerakkan, permukaan tablet disemprotkan sedikit demi sedikit agar hasil penyemprotannya merata dengan baik. Larutan sealing disemprotkan sedemikian rupa sehingga seluruh tablet basah. Dalam waktu 2-3 menit, jika larutan sudah mulai menguap dan massa tablet melengket, bubuk tabur ditambahkan seperlunya. Tablet didiamkan sampai kering. Kemudian pemakaian lapisan sealing selanjutnya dilakukan 15-20 menit sesudah pemakaian sebelumnya agar tablet benar-benar kering. Setelah selesai dilakukan penyalutan sealing yang menutupi seluruh pori-pori tablet, tablet dikeluarkan dari panci dan dikeringkan di lemari pengering pada suhu 30-400 derajat Celcius selama 24 jam agar pelarut yang tertinggal dapat menguap. Untuk fungsi bahannya, asam klorida atau HCl fungsinya dari asam klorida adalah memecah protein dalam makanan dan melawan virus atau bakteri. Sera flava memiliki sifat emolin atau melembutkan kulit. Sera alba yang berfungsi sebagai peningkat konsistensi. Kalsium karbonat atau CaCO3, obat jenis antasida yang bekerja dengan menurunkan jumlah asam dalam pelarut. TiO2 mempunyai kemampuan menyerap cahaya ultraviolet yang tinggi. Aerosil memiliki fungsi sebagai pelincir, penghancur juga sebagai penyerap. Talc memiliki fungsi sebagai bahan pengisi, pelapis, ataupun sebagai pitch. Maltodextrin dapat menjadi pengental dan agen pengikat. Amilomidis manfaatnya sebagai pengembang pada sediaan tablet. Kemudian Avisol merupakan eksipien yang memiliki fungsi sebagai disintegran dan pengikat serta sebagai pengisi dalam pembuatan tablet. Kemudian etil asetat berfungsi sebagai pelarut dan sebagai bahan aditif. Air suling sangat efektif untuk menghilangkan kontaminan seperti bakteri, virus, protozoa, dan bahan kimia seperti timbal dan sulfat. Metanol digunakan sebagai bahan pendingin anti beku dan pelarut. Etanol banyak digunakan sebagai pelarut berbagai bahan-bahan kimia. Fraksi etil asetat daun sukun untuk menurunkan kadar asam urat. Farmakot banyak digunakan sebagai bahan pengikat. PIG 6000 digunakan sebagai pengikat anhidrat. Berikut adalah hasil pemeriksaan fraksi etil asetat daun sukun. Bentuknya padat, warnanya coklat kehijauan, baunya tajam, rasanya tawar, rendemen persennya 1,87, kadar abu totalnya 0,87, kadar airnya 2,45, susut pengeringan 2,47, senyawa markernya DS6 atau 2,4 dihidroksipenil dan sebagainya. Kemudian untuk angka lempeng totalnya 100 koloni per mili, angka kapang dan khamirnya tidak terdeteksi. Kemudian pada pembahasan, tujuan penentuan senyawa kimia penanda dari suatu ekstrak tanaman adalah untuk mengetahui senyawa kimia spesifik yang terdapat di dalam ekstrak tersebut baik kualitatif maupun kuantitatif. Dari hasil kromatogram terlihat adanya puncak yang sama pada waktu retensi kurang lebih 12 menit antara senyawa DS6 standar dan fraksi etil asetat daun sukun. Pengujian terhadap kadar DS6 dalam fraksi etil asetat daun sukun dilakukan dengan membuat kurva kalibrasi DS6 standar. Luas puncak yang ditetapkan sesuai dengan DS6 yaitu pada waktu retensi kurang lebih 12 menit dimasukkan formulasi tablet ke dalam persamaan garis kurva. Dari kurva kalibrasi diperoleh persamaan garis Y sama dengan 97862X ditambah 17.802 dan R sama dengan 0,996. Persamaan garis regresi linier menunjukkan adanya hubungan linier antara kadar senyawa DS6 standar dengan luas puncak kromatogram pada HPLC. Fraksi etil asetat daun sukun yang sudah distandarisasi selanjutnya dibuat tablet salut gula. Sebelum diformulasi dilakukan proses pengayakan. Pengayakan diperlukan untuk teknologi formulasi sediaan tablet fraksi etil asetat daun sukun.
Pengayakan dengan ukuran mesh 40 dilakukan karena merupakan ukuran optimal yang menghasilkan serbuk dengan laju alir yang baik. Serbuk dengan ukuran mesh yang tinggi akan memberikan sifat alir yang kurang baik dan cenderung lebih higroskopis dikarenakan luas permukaan yang lebih besar dari serbuk yang berukuran mesh rendah. Setelah melakukan berbagai orientasi formulasi, didapatkan formula tablet yang memenuhi syarat dengan metode cetak langsung. Dalam formulasi digunakan aerosil yang bertujuan untuk memperbaiki laju alir masa cetak. A-Facial merupakan pengisi tablet kempai langsung yang paling kompresibel dan dapat meningkatkan kekuatan kohesif tanpa memperpanjang waktu hancur tablet. A-Facial dapat berfungsi sebagai pengisi, pengikat, dan desintegran. Amilum jagung digunakan sebagai bahan penghancur tablet dikarenakan fungsinya yang baik sebagai penghancur dengan mekanisme pengembangan setelah penyerap air dalam sistem berair sekaligus sebagai anti-adheren dan glidan. Maltodextrin digunakan sebagai pengikat tablet cetak langsung karena dapat meningkatkan kekerasan tablet tapi tidak mempengaruhi waktu hancur tablet. Hasil evaluasi masa tablet inti dapat dilihat pada tabel berikut. Tablet ini dibuat dari fraksi etil asetat daun sukun dan bahan-bahan lain yang berfungsi sebagai pembentuk bulk agar tablet ini dapat dicetak dengan baik sesuai dengan bobot yang diinginkan. Tablet inti yang akan disalut harus mempunyai syarat tertentu, yaitu mempunyai bentuk bikonkav, bulat sampai oval karena merupakan bentuk yang sesuai untuk dapat bergulir dalam panci penyalut sehingga akan menghomogenkan hasil penyalutan. Pengamatan secara organoleptis terhadap tablet inti yang dihasilkan terlihat warna tablet coklat kehijauan, memiliki permukaan yang halus dengan bau yang tajam dan warna yang kurang menarik serta rasanya tidak enak. Uji kekerasan dilakukan untuk mengetahui mutu dari tablet inti yang dicetak. Kekerasan dan keregasan tablet inti merupakan faktor penting dan menjadi penentu dalam keberhasilan tablet inti melewati tahapan penyalutan, terutama untuk mencegah fragmentasi tablet selama proses penyalutan. Uji waktu hancur dilakukan untuk mengetahui daya hancur atau desintegrasi dari inti. Waktu hancur dari inti sangat cepat karena pengaruh formulasi dan metode pembuatan dengan cara cetak langsung. Waktu hancur rata-rata dari inti adalah 2 menit yang memenuhi persyaratan waktu hancur yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah tentang persyaratan obat tradisional, yaitu tidak boleh lebih dari 20 menit. Pembuatan tablet salut gula pada tahap penutupan atau sealing dilakukan terhadap tablet inti yang memang telah memenuhi syarat untuk disalut, meliputi syarat kekerasan dan keregasan tertentu. Tahap ini dimaksudkan untuk mencegah pemasukan air ke dalam inti dan untuk memperkuat inti tablet. Tahap selanjutnya adalah subcoating. Tahapan ini menjadi tahap yang paling penting dalam proses penyalutan gula yang membulatkan pinggiran tablet dan menambah bobot tablet inti. Maltodextrin digunakan sebagai polimer dan pembentuk film yang dapat meningkatkan integritas struktur penyalutan. Maltodextrin sangat penting dalam memformulasi tablet salut gula fraksi etil asetat daun sukun ini. Kompresibilitas dan viskositasnya sangat dipengaruhi oleh nilai DE atau dextrose ekivalen yang merupakan persen hidrolisis alti. Tahap penghalusan atau smoothing dilakukan bila inti tablet masih terlihat kasar setelah proses subcoating. Tahap ini berguna untuk memperhalus permukaan badan tablet. Digunakan sirup encer dan TiO2 1%, ditambahkan selapis demi selapis pada permukaan tablet, dilarutkan 6 kali pelapisan. TiO2 digunakan sebagai opacifier atau pemburam warna untuk menghasilkan warna akhir yang cemerlang karena akan dilakukan proses pewarnaan. Tablet salut gula fraksi etil asetat daun sukun menunjukkan hasil penyalutan yang mampu menutupi warna tablet yang coklat, menutupi bau yang tajam dari tablet inti serta memperbaiki rasa tablet inti
yang kurang enak. Tablet hasil penyalutan berwarna kuning, bentuknya bikonkaf, permukaan yang halus dan licin, serta tidak berbau. Evaluasi terhadap hasil penyalutan secara kualitatif menunjukkan bahwa Formula 3 memiliki penyalutan yang baik. Berikut kesimpulannya, fraksi etil asetat daun sukun yang sudah distandarisasi selanjutnya dibuat tablet salut gula. Sebelum diformulasi, dilakukan proses pengayakan. Pengayakan diperlukan untuk teknologi formulasi sediaan tablet fraksi etil asetat daun sukun. Pengayakan dengan ukuran MES 40 dilakukan karena merupakan ukuran optimal yang menghasilkan serbuk dengan laju alir yang baik. Tablet inti dibuat dari fraksi etil asetat daun sukun dan bahan-bahan lain yang berfungsi sebagai pembentuk bulk agar tablet dapat dicetak dengan baik sesuai dengan bobot yang diinginkan. Berikut daftar pustakanya. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata, pengucapan kata, mohon dimaafkan, mohon dimaklumin. Dan apabila ada penyampaian materi yang kurang jelas, mohon dikoreksi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.